warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, ma'asyiral hadaib wal ulama wa al-asas di Hadratul Habib Hasan Al-Qab, Hadratul Habib Ja'far, Hadratul Habib Bakir, mestinya Habib Bakir sebelum belakangan karena dia punya istri. Hadratul Habib Salim beserta segenap para syarifah, para habaib yang semuanya saya hormati dan saya banggakan. Para ulama, para asatidz, dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Istiqomah, wabil khusus kepada Mudirul Ma'had Haji Salman Al-Farisi sekeluarga yang semuanya saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Para santri baik putra maupun putri dan para wali santri, hadirin hadirat saudarataan, betul, yang ulun hormati, ulun cintai dan ulun banggakan. Coba aja dah banjar. Pertama, ungkapan puja dan puji syukur selalu dan tidak bosan-bosannya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga selalu dan tidak pernah bosan memberikan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada saat ini kita bisa bermuajahah dan bermujalasah untuk bersilaturahim, menyambungkan hati di bulan penghujung bulan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan silaturahim kita ini akan semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akan semakin menambah rasa cinta kita kepada baginda Rasul. Amin. Sehingga nantinya kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul di dunia wa dunia wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, hadirin berhadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya ingin mengungkapkan rasa bangga, rasa haru dan rasa bahagia bahwa setelah sekian lama saya tidak menginjakkan kaki di Pondok Pesantren Al-Istiqomah ini, masih segar dalam ingatan saya beberapa puluh tahun yang silam, di waktu hadratul marhum Abi Kiai Khalil Agi, saya pernah ikut satu kali dan melihat hadir di Pondok Pesantren Al-Istiqomah. Itu terjadi sudah puluhan tahun yang lalu. Namun
dari perkembangan waktu, perjalanan waktu, pesantren Al-Istiqomah menunjukkan bahwa memang benar-benar istiqomah, dan mudah-mudahan pesantren ini akan tetap istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Oleh karena itu, izinkan saya memberikan beberapa hal di dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali ini. Saya ingin menyampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shallallahu alaihi wasallam. Cukup pendek pernyataan dari Allah ini. Namun walaupun pendek, Allah mengatakan dengan tegas dan lugas bahwasanya wa ma arsalnaka, tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad, kata Allah, illa kecuali rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk alam semesta, sebagai rahmat bukan hanya untuk kalangan penduduk Mekah atau Madinah saja, sebagai rahmat bukan hanya untuk bangsa Arab saja, sebagai rahmat bahkan bukan hanya untuk kalangan manusia saja, tapi bahkan makhluk jin pun, dan bahkan makhluk-makhluk yang tidak bernyawa sekalipun, seluruhnya mendapatkan rahmat dari kelahiran dan diutusnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas dan tegas. Dan di ayat yang lain Allah juga mengungkapkan, innaka la'ala khuluqin azim. Ini adalah pujian tertinggi dari Zat yang Maha Tinggi. Pujian kepada baginda Nabi tidak hanya diungkapkan oleh makhluk, tapi tegas diungkapkan oleh Al-Khaliq, Allahu Rabbul Alamin, diungkapkan oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah yang mengatur alam. Ini sebuah hal yang sangat luar biasa. Kemudian di ayat yang lain Allah juga menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ini adalah amar, ini adalah perintah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan fadl dari Allah, dengan keutamaan dari Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat dari Allah. Para ulama menafsirkan kalimat fadlullah, keutamaan dari Allah ini ditafsirkan turunnya Al-Qur'an. Kemudian kalimat wa bi rahmatihi, rahmat Allah ini jelas tafsirannya adalah lahir dan diutusnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kata lain, kelanjutan dari ayat ini, fabidzalika, maka dengan dua hal tersebut, Al-Quran dan lahir serta diutusnya baginda Nabi, falyafrahu, hendaklah kalian semua bergembira. Jelas Pak?
Jelas Bu? Falyafrahu ini adalah kalimat perintah, kalimat amar. Allah menyuruh kita semua bergembira atas lahir dan diutusnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perintah dan ini di Al-Quran. Sehingga kalau masih ada yang mempertanyakan memperingati Maulid Nabi ini adalah perkara bid'ah, tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Memang sebenarnya walaupun misal pun tidak ada dalil yang menunjukkan tentang perintah untuk memperingati Maulid Nabi, misalnya tidak ada dalil pun, maka sebenarnya cukup bagi kita tanpa memerlukan dalil untuk menampakkan rasa cinta, rasa gembira terhadap lahir dan diutusnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham Pak? Paham Bu? Sehingga apalagi jelas di dalam Al-Quran Allah memerintahkan fabidzalika falyafrahu, maka dengan dua hal, turunnya Al-Quran dan lahir serta diutusnya baginda Nabi, falyafrahu, hendaklah kalian bergembira. Subhanallah, alhamdulillah, di Kalimantan, di Jawa, di Madura, dan di beberapa tempat belahan bumi, ketika memasuki bulan Rabiul Awal, semuanya bersukacita, bergembira, menunjukkan, mengekspresikan rasa bahagia, rasa gembira di bulan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cara mengekspresikan rasa gembira, cara mengekspresikan rasa bahagia, tentunya tiap orang bermacam-macam. Tentunya cara mengekspresikan rasa senang tiap orang itu berbeda-beda. Tiap tempat itu juga berbeda-beda. Kalau para ulama salafus saleh dulu mengungkapkan rasa bahagia, rasa gembira, rasa cinta kepada baginda Nabi, diungkapkan lewat syair salawat. Seperti Sayyid Imam Al-Barzanji mengungkapkan rasa gembira dan rasa cintanya dengan menyusun syair salawat yang terkumpul di dalam kitab Al-Barzanji. Imam Al-Busiri menunjukkan rasa cinta, rasa gembiranya terhadap baginda Nabi dengan menyusun syair salawat burda. Imam Al-Jibai dan para ulama-ulama salafun saleh menyusun dan merangkai kata salawat yang begitu indah dan bermacam-macam, mulai dari salawat yang panjang, setengah panjang, sampai salawat yang paling pendek. Perlu diungkapkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam, kemudian mengisi Nabi Adam dengan ilmu, Allah memerintahkan penghuni surga untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Allah memerintahkan penduduk surga, usjudu li Adam fasajadu illa semua penduduk surga bersujud kecuali iblis. Dan Allah memerintahkan itu semua, Allah tidak melakukan sendiri. Betul? Allah memerintahkan penduduk surga sujud kepada Nabi Adam, Allah tidak sujud kepada Nabi Adam. Dan Allah memerintahkan penghuni surga untuk sujud kepada Nabi Adam hanya satu kali saat itu juga. Selanjutnya tidak.
Dan tidak tiap waktu malaikat itu bersujud kepada Nabi Adam selamanya. Tidak, hanya saat diperintah itu saja. Paham Bu? Paham Pak? Tapi ketika Allah memerintahkan makhluk untuk bersolawat kepada baginda Nabi, sebelum Allah memerintahkan, Allah sudah menyatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allah menyatakan bahwa Allah beserta para malaikat membacakan salawat kepada baginda Nabi. Baru Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Allah terlebih dahulu memulai, Allah terlebih dahulu melakukan membaca salawat diiringi para malaikat. Baru Allah memerintahkan, hai orang-orang yang memang beriman, bacalah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah memerintahkan dan melakukan sendiri, tidak hanya saat itu saja, tapi Allah akan selalu ila yaumil qiyamah selalu melimpahkan salawat kepada baginda Nabi. Dan Allah akan selalu memerintahkan orang-orang yang beriman untuk selalu membaca salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak hanya di saat Allah memerintah itu saja, tapi selamanya ila yaumil qiyamah. Luar biasa, luar biasa penghormatan Allah kepada makhluk terkasihnya, makhluk tercintanya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita juga baca dalam sejarah Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Musa ini adalah salah satu dari nabi dan utusan Allah yang mendapat gelar Kalimullah. Kalimullah ini yang bisa berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Nabi Musa ini ada perlu sama Allah, tidak melalui malaikat Jibril, Nabi Musa bisa langsung bicara dengan Allah di atas gunung Tursina. Subhanallah. Diceritakan suatu ketika datang kepada Nabi Musa ini iblis. Iblis datang bertamu ke rumahnya Nabi Musa alaihi salam. Kaget Nabi Musa. Jak mencuri tungaren iblis rentalkan kau berapa? Nabi Musa bertanya, ada apa iblis? Kamu kok berkunjung ke gubuk saya, ke rumah saya? Iblis menjawab, Musa, saya punya kepentingan yang besar. Saya punya kepentingan yang mendesak. Apa itu kiranya wahai iblis? Kata Nabi Musa. Iblis berkata, Musa, saya minta tolong kepada engkau Musa, karena engkau makhluk yang bisa bicara langsung kepada Allah tanpa perantaraan malaikat. Maka saya minta tolong kepada engkau Musa untuk disampaikan kepada Allah bahwa saya ingin bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa kaget tuh. Waduh, ini berita heboh nih. Seandainya saat itu ada media sosial, YouTube, Instagram, dan sudah menjadi trending topik ini beritanya. Iblis mau bertobat.
Maka Nabi Musa dengan hati yang gembira, dengan hati yang senang mengatakan kepada iblis, "Oke iblis, kamu tunggu di sini sebentar. Saya akan langsung naik ke Gunung Tursina dan matur kepada Allah untuk menyampaikan pesanmu dan keinginanmu untuk bertobat kepada Allah ini." Maka Nabi Musa tidak hanya berjalan naik ke atas gunung, tapi berlari, ingin segera sampai dan ingin segera matur menyampaikan perihal iblis yang mau tobat ini. Luar biasa. Ketika nyampai di atas gunung Tursina, Nabi Musa bermunajat kepada Allah, "Ya Rabb, wahai Allah, makhlukmu yang sangat terkutuk yang bernama iblis, minta tolong kepada saya untuk menyampaikan kepada Engkau, wahai Allah, bahwa iblis ingin bertobat kembali kepada Engkau, ya Allah." Katanya Nabi Musa. Dan saat itu juga Allah langsung menjawab ucapan dari Nabi Musa ini dengan jawaban, "Musa, saya akan terima tobatnya iblis itu. Sampaikan kepada iblis, saya akan terima tobatnya dan saya akan hapus seluruh kesalahannya. Namun dengan satu syarat." Nabi Musa bertanya, "Apa syaratnya ya Allah?" Allah menjawab, "Sampaikan ke iblis, cari kuburannya Adam." Iblis suruh sujud di atas kuburannya Adam. Maka kalau iblis mau sujud di atas kuburannya Adam, akan saya ampuni dosa-dosanya dan akan saya kembalikan kelak masuk surga. Nabi Musa berkata, "Alhamdulillah, ternyata tidak repot, cuma bersujud saja. Dikirain harus apa sampai 1000 tahun. Kesanjung punya istighfar sampai 1000 tahun. Ternyata gampang." Kalau Nabi Musa sujud kumpul Nabi Adam gampang ya. Berkat Nabi Musa turun dari Gunung Tursina, berlari Nabi Musa turun dari Gunung Tursina untuk ingin cepat-cepat menyampaikan kabar gembira ini kepada iblis. Dan begitu sampai di rumahnya, iblis pun menyambut di depan rumahnya. Sudah tidak sabar ingin mendengar jawaban dari Allah. "Bagaimana Musa hasil percakapan engkau dengan Allah?" Nabi Musa menjawab, "Kabar baik iblis." "Kabar baik bagaimana? Apakah tobat saya Allah berkenan untuk menerima?" "Iya," kata Nabi Musa. "Allah akan menerima taubat kamu, tapi ada syarat, dan syaratnya ini sangat gampang iblis." "Apa itu Musa syaratnya?" kata iblis. "Engkau disuruh mencari kuburannya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah perintahkan engkau bersujud di kuburannya Nabi Adam. Kamu yang dahulu dan akan mengembalikan kamu ke surga." Iblis yang saat mendengar omongan Nabi Musa itu dalam keadaan duduk di emperannya rumah Nabi Musa, mendengar ungkapan Nabi Musa seperti itu, iblis langsung berdiri dengan mata melotot, dengan mata yang memerah dan menjawab, "Musa, di waktu Adam dulu hidup, saya disuruh bersujud oleh Allah, saya tidak mau. Apalagi sekarang Adam sudah jadi tanah, saya disuruh sujud. No way," kata iblis. "Tidak akan, saya akan bersujud kepada Nabi Adam. Biarlah kalau memang itu syaratnya, saya tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Luar biasa bencinya iblis ini kepada makhluk yang bernama manusia. Bencinya iblis ini kepada Bani Adam, anak keturunan cucu Nabi Adam. Memang musuh bebuyutan ini. Bukan itu. Hikmahnya adalah Nabi Musa
bisa bicara langsung dengan Allah. Sehingga suatu ketika Nabi Musa ini kembali menghadap Allah dan berbicara pada Allah, memohon kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Allah Sang Maha Pencipta, izinkan saya untuk bisa melihat Engkau ya Allah. Kata Nabi Musa. Tidak cukup Nabi Musa hanya bisa berbicara, tapi Nabi Musa punya keinginan untuk bisa melihat Allah. Nabi Musa sudah tidak sabar menunggu kelak di surga. Karena janji Allah, seluruh manusia, seluruh penghuni surga kelak akan Allah menampakkan diri kepada penghuni surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk ahli surga. Amin. Nah, Nabi Musa ini tidak sabar, ingin segera melihat Allah walaupun masih di dunia. Sehingga matur kepada Allah, ya Allah, izinkan saya untuk bisa melihat Engkau ya Allah. Allah menjawab, Musa, kamu tidak akan mampu melihat aku. Tidak akan bisa, Musa. Namun Nabi Musa memaksa, ya Allah, izinkan saya. Dengan kemuliaan-Mu, dengan keperkasaanmu, izinkan saya untuk melihat Engkau ya Allah. Karena Nabi Musa maksa. Akhirnya Allah mengatakan, baiklah Musa, coba kamu lihat puncak Gunung Tursina ini. Batu yang ada di puncak Gunung Tursina, kamu pandang itu. Dan ketika Nabi Musa memandang batu yang ada di puncak Gunung Tursina, tajalla nurullah. Allah menampakkan sebagian dari cahayanya, bukan wujudnya, hanya sebagian dari cahayanya. Cahayanya tajallanya nurullah. Nabi Musa berteriak dan pingsan saat itu juga. Tidak mampu melihat cahayanya Allah saja, tidak mampu, apalagi melihat Allah. Itu Nabi Musa yang sudah bisa bicara langsung dengan Allah. Di malam 27 Rajab 1400 tahun lebih yang lalu, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril beserta para malaikat yang lain, membawa kendaraan yang bernama Buraq, dan diperintahkan oleh Allah untuk membawa baginda Nabi dari Masjidil Haram kota Mekah menuju Masjidil Aqsa di kota Palestina. Kemudian naik menembus langit yang ketujuh, yang di dalam kitab Al-Ghazali diungkapkan, A'las sama'i sama Muhammad, Jibril qala lahu. Berjalan karena di akhir sudah hafal selawat. A'las sama'i sama Muhammad, di atasnya langit yang ketujuh itu adalah langitnya baginda Nabi. Malaikat Jibril berkata, saya tidak mampu menembus langit yang ketujuh ini wahai baginda Nabi. Jibril qala lahu taqaddam, dipersilahkan engkau untuk bertemu dengan Allahu Rabbul. Baginda Nabi bertemu dengan Allah langsung dan menerima perintah sholat 5 waktu langsung dari Allah Rabbul.